Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Puskarati. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat, yaitu ada pengertian filsafat, filsafat pendidikan, latar belakangnya filsafat, dan aliran-aliran filsafat. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat. Filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal atau mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum, dan sebagainya dari yang ada di atom semesta sesuai dengan hakikat keberadaannya. Kebijaksanaan memberi kita arah. Kebijaksanaan juga membantu memberikan kita keutuhan dalam membantu kita memilih secara akurat dan menolak secara cermat, serta memberi arti terhadap eksistensi manusia. Selanjutnya yaitu filsafat pendidikan. Filsafat sebagai wacana pengetahuan untuk membangun paradigma, cara, atau pandangan seseorang terhadap suatu pengetahuan yang kuat. Tidak ada keraguan dan penuh kapasitas. Filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab-sebab prinsip-prinsip tertinggi dari segala sesuatu yang dicapai oleh manusia. Manusia sebagai makhluk yang terdapat potensi yang dapat dijadikan pemicu dalam menjalankan tugas dan fungsi filsafat pendidikan. Pancasila juga sebagai filsafat hidup bangsa karena nilai dasar dalam sosial budaya ideologi hidup dan berkembang sejak awal peradabannya yang meliputi yang pertama ada kesadaran Tuhan dan agama yang secara sederhana. Yang kedua ada kesadaran kekeluargaan, di mana cinta dan keluarga sebagai dasar dan kodrat terbentuknya masyarakat dan kesinambungan generasi. Yang ketiga yaitu ada kesadaran musyawarah mufakat dalam mendapatkan kehendak bersama. Dan yang terakhir yaitu ada kesadaran gotong royong dan tolong menolong. Penguraian tentang bentuk-bentuk penindasan moral dan peredaran kebenaran dan bernilai tinggi. Yang pertama ada Kristen. Para filsuf Kristen pada zaman patristik mempunyai identitas yang bervariasi dan mempunyai banyak aliran pemikiran. Namun dalam hal tertentu mereka mempunyai persamaan dalam bertindak. Perkembangan agama ini sangatlah pesat, pekat keberanian, ketabahan dan ketekunan para pengikutnya. Yang ketiga yaitu adalah latar belakang munculnya filsafat pendidikan. Filsafat diakui sebagai induk ilmu pengetahuan yang mampu menjawab segala pertanyaan dan permasalahan, mulai dari masalah-masalah yang berhubungan dengan alam semesta hingga masalah manusia dengan problematika dari kehidupannya. Yang pertama di antaranya permasalahan yang tidak dapat dijawab oleh filsafat adalah permasalahan yang terjadinya di lingkungan pendidikan. Yang kedua ada filsafat dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat kuat dan bersifat timbal balik, maka berdirilah filsafat pendidikan yang berusaha menjawab dan memecahkan persoalan-persoalan pendidikan yang bersifat filosofis. Dan yang terakhir ada munculnya filsafat pendidikan disebabkan banyaknya perubahan dan permasalahan yang timbul di lapangan pendidikan yang tidak mampu dijawab oleh ilmu filsafat. Perkembangan pemikiran filsafat spiritualisme kuno yaitu ada Timur Jauh. Wilayah yang termasuk ke dalam Timur Jauh adalah Cina, India, dan Jepang. Wilayah ini berkembang filsafat spiritualisme, Hinduisme, dan Buddhisme. Yang pertama ada Hindu. Pemikiran spiritualismenya adalah konsep karma yang berarti setiap individu telah dilahirkan kembali secara berulang dalam bentuk manusia atau binatang sehingga ia menjadi suci dan sempurna sebagai bagian dari jiwa universal. Dan yang kedua ada Buddha. Dalam kebudayaan Buddha munculnya filsafat spiritualisme karena ada salah satu filsuf yang bernama Siddhartha Gautama yang tidak puas terhadap penjelasan Poragura Hinduisme tentang kejahatan yang menimpa manusia. Disitulah Buddha menyebarkan 8 jarul yang munculnya guna permanian keadaan menjadi sempurna. Yang pertama yaitu ada pandangan yang benar, aspirasi yang benar, berbicara yang benar, berbuat yang benar, mata pencaharian yang benar, berusaha yang benar, kesadaran yang benar, dan yang terakhir ada renangan yang benar. Timur Tengah. Di wilayah ini, filsafat spiritualisme berkembang di Yahudi dan Kristen. Yang pertama yaitu ada Yahudi. Agama Yahudi memegang prinsip yang sama dengan agama Nasrani dan agama Islam. Karena itu, agama Yahudi disebut juga agama kitab atau Samawi yang berarti agama yang mempunyai kitab suci dari Nabi, tanda-tanda yang tampak atas keberadaan pemikiran filsafat itu ialah adanya. Yang kedua yaitu ada Kristen. Para filsuf Kristen pada zaman klasik mempunyai identitas yang bervariasi dan mempunyai banyak aliran pemikiran. Namun dalam hal-hal tertentu mereka mempunyai persamaan dalam bertindak. Perkembangan agama ini sangatlah pesat, pekat keberanian, ketabahan, dan ketekunan para pengikutnya. Dan yang terakhir ada aliran filsafat.
yaitu ada 3 aliran. Yang pertama ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama ada ontologi, yaitu membahas kajian tentang sesuatu yang bersifat konkret atau nyata, benar-benar ada, yang berwujud dan dapat dilihat. Yang kedua ada epistemologi, membahas tentang kajian tentang apa sesungguhnya ilmu, dari mana sumber ilmu itu berasal, serta bagaimana proses terjadinya ilmu. Yang ketiga yaitu ada aksiologi, membahas tentang kajian nilai-nilai sebagian tolak ukur kebenaran, etika, dan moral sebagai dasar normatif penilaian dan penggalian serta penerapan ilmu. Nah, pemikiran filsafat pendidikan menurut metode yang digunakan Socrates adalah yang mana telah menjadi dasar teknis pendidikan yang direncanakan untuk kepentingan negara dan perorangan. Pendidikan itu memberikan kesempatan kepadanya untuk penampilan kesanggupan diri pribadi. Yang kedua, menurut Antoles, agar orang dapat hidup baik, maka ia harus mendapatkan pendidikan. Pendidikan bukan soal akal semata-mata, akan tetapi soal memberi bimbingan kepada perasaan-perasaan yang lebih tinggi supaya mengarah kepada akal sehingga dapat dipakai guna mengatur nafsu-nafsu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.